Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pridia dari kelas A23 dengan NIM 238011017. Di sini saya akan memaparkan PPT saya atau mempresentasikan PPT saya dengan judul Perkembangan Peserta Didik. Adapun rumusan masalah dari PPT saya yang pertama yaitu apa saja teori perkembangan peserta didik. Yang kedua, apa saja pengaruh teknologi terhadap perkembangan. Yang ketiga, apa peran guru dalam mendukung perkembangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan inti. Adapun pengertian, teori perkembangan peserta didik menjelaskan bagaimana individu tumbuh dan dapat berkembang secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Teori-teori perkembangan peserta didik yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini berfokus pada bagaimana anak-anak mengembangkan pemikiran dan kemampuan kognitif mereka melalui berbagai tahap. Adapun teori kedua yaitu teori perkembangan sosial dan budaya. Teori ini berfokus bagaimana pentingnya konteks budaya dalam pendidikan mengingat keragaman budaya di Indonesia, di mana metode pengajaran harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal. Di Indonesia, teori ini sangat relevan karena budaya gotong royong yang kuat. Pengajaran yang melibatkan kolaborasi antara siswa, antara siswa dengan guru dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep yang kompleks. Dan teori psikososial. Teori ini berfokus pada pentingnya lingkungan yang mendukung di sekolah, di mana guru dan orang tua berperan dalam membangun kepercayaan diri dan identitas positif bagi siswa. Pengembangan karakter dalam pendidikan juga menjadi fokus dengan menekankan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pengaruh teknologi terhadap perkembangan. Adapun pengaruh teknologi terhadap perkembangan yang pertama yaitu metode pembelajaran yang beragam. Teknologi telah mengubah cara guru dan peserta didik berinteraksi dengan adanya platform pembelajaran daring seperti Zoom, Google Classroom, dan Ruang Guru. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dari mana saja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat meningkatkan fleksibilitas waktu dan ruang bagi peserta didik, meskipun ada tantangan terkait dengan ketidakmerataan akses internet di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu akses informasi yang lebih luas. Sebelum era digital, akses terhadap sumber belajar seringkali terbatas pada buku, teks, dan perpustakaan fisik. Saat ini, dengan internet, peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, video edukasi, dan tutorial online. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk dipelajari oleh peserta didik. Teknologi menyediakan berbagai alat platform yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dalam proyek berbagai ide dan menciptakan konten. Misalnya penggunaan aplikasi seperti Trello atau manajemen proyek kelompok atau Canva untuk mendesain grafis dapat membantu peserta didik mengasah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Peran guru dalam mendukung perkembangan. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Guru tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mentor yang mendampingi perkembangan emosional dan sosial siswa. Dengan pemahaman yang baik dan tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran guru dalam perkembangan peserta didik dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendidikan akademik. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang efektif. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum dan mampu menyajikan dengan cara yang menarik bagi siswa. Dalam konteks ini, guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kedua yaitu pengembangan karakter. Guru berperan dalam membentuk karakter peserta didik melalui interaksi sehari-hari. Guru memberikan teladan bagi siswa dalam hal disiplin, kejujuran, dan kerja keras. Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, di mana semua guru harus diharapkan dapat menginternalisasi
nilai-nilai positif dari siswa. Yang ketiga yaitu pemberian motivasi dan dukungan. Dukungan emosional dari guru sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Guru yang peduli dan memahami kebutuhan siswa dapat memberikan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akademik. Dengan memberikan pujian dan umpan balik yang konstruktif, guru dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Poin yang terakhir yaitu fasilitator belajar. Dalam era pendidikan modern saat ini, guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan mendorong siswa untuk berpikir kritis secara kreatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini. Adapun kesimpulan dari PPT saya yaitu teori perkembangan peserta didik berfokus pada pemahaman tentang tahapan pertumbuhan dan perubahan fisik, kognitif, sosial, serta emosional siswa. Kemudian teknologi memainkan peran penting di mana penggunaan teknologi yang tepat dapat mempercepat perkembangan kognitif, memfasilitasi pembelajaran, serta memperkaya pengalaman siswa. Kemudian peran guru dalam perkembangan peserta didik sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.